Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Belkis Almaida Wahyudinegar, NIM 204105010106. Saya akan menjelaskan tentang riba dan rente. Riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa berasal dari kata ar-riba yang artinya tambahan atau kelebihan. Riba menurut istilah syara adalah tambahan pada modal uang yang dipinjamkan dan harus diserahkan sesuai jangka waktu pinjaman yang telah ditetapkan. Secara umum, riba dapat dibedakan menjadi 4, yaitu riba qad, riba yad, riba fad, dan riba nasiyah. Riba qad yaitu mengambil manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan kepada penerima hutang. Contohnya, si A meminjam uang kepada si B sebesar Rp5.000 dan si B mengharuskan kepada si A mengembalikan uang itu sebesar Rp5.500. Nah, tambahan Rp500 itu adalah termasuk riba qad. Yang kedua yaitu riba yad. Riba yad adalah berpisah dari tempat akad jual beli sebelum serah terima. Contohnya, ketika ada seorang pembeli ingin membeli suatu barang, tetapi ia belum menerima barang tersebut dan antara si penjual dan pembeli sudah berpisah, maka itu termasuk riba yad. Yang selanjutnya adalah riba fadl. Riba fadl adalah praktik pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Contohnya, beras 10 kilo ditukarkan dengan beras 11 kilo. Yang terakhir adalah riba nasiyah. Riba nasiyah adalah tukar-menukar dua barang yang sejenis maupun tidak sejenis atau jual beli yang bayarnya disyaratkan oleh penjual dengan dilambatkan. Nah, ini contohnya. Misal ada orang membeli jam tangan dengan harga Rp500.000. Nah, oleh penjual ini disyaratkan membayarnya tahun depan, tapi dengan harga Rp525.000. Ketentuan melambatkan pembayaran 1 tahun itu dinamakan riba nasiyah. Selanjutnya yaitu dalil tentang riba. Dalil yang pertama itu ada dalam surat Ali Imran ayat 130 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu dapat mendapatkan keberuntungan. Yang kedua ada dari potongan surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi dapat disimpulkan dari dua dalil tersebut, hukum riba itu adalah haram. Ini beberapa alasan kenapa riba diharamkan, yaitu yang pertama, menumbuhkan kecintaan dan ambisi terhadap harta. Yang kedua, menghancurkan kehidupan masyarakat. Yang ketiga, membentuk suatu kelompok yang leha-leha. Yang keempat, membahayakan perekonomian individu maupun sosial. Jadi inti dari diharamkannya riba ini dapat merugikan diri kita sendiri ataupun orang lain, karena orang-orang yang mempunyai suatu barang yang bisa dipinjamkan akan meminjamkan barang tersebut dan meminta mengembalikan dengan lebih. Yang kedua, rente. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rente artinya sama dengan bunga uang. Secara umum, rente adalah deretan modal atau angsuran yang dibayarkan atau diterima pada setiap jangka waktu tertentu yang tetap besarnya. Beberapa pandangan tentang rente menurut para ahli. Yang pertama, Fuad Muhammad Fahrudin menyebutkan bahwa rente ialah keuntungan yang diperoleh perusahaan bank karena jasanya meminjamkan uang untuk melancarkan perusahaan orang yang meminjam. Berkat bantuan bank yang meminjamkan uang kepadanya, perusahaan bertambah maju dan keuntungan yang diperoleh juga bertambah banyak. Yang kedua, menurut Fahrudin, bahwa rente yang dipungut oleh bank itu hukumnya haram, sebab pembayaran lebih dari uang yang dipinjamkannya, sedangkan uang yang lebih dari itu adalah riba, dan riba itu hukumnya haram. Yang terakhir dari Al-Jurjanji, rente adalah kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan
bagi salah seseorang dari dua orang yang membuat akad. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Selanjutnya, jika kurang paham dapat ditanyakan di LMS. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.